Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Oke anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan video tentang pembelajaran prakarya kelas 7A sampai dengan kelas 7E. Pada pembelajaran prakarya kali ini, karena di minggu yang kemarin pembelajarannya sempat Bapak tidak membuat video, jadi pada pertemuan kali ini akan Bapak buat video. Tolong video ini disimak dari awal sampai akhir, dan nanti di akhir akan ada tugasnya. Oke? Nah, ini rangkuman pembelajaran prakarya kerajinan serat alam. Jadi anak-anakku semuanya, pada bab 1 di kerajinan serat alam di mata pelajaran prakarya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kerajinan serat tumbuhan, yang kedua menjadi kerajinan serat hewan. Bentar, biar enak akan Bapak. Ini kerajinan serat tumbuhan, kerajinan serat hewan. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan kerajinan dari serat tumbuhan. Oke, kerajinan serat tumbuhan itu apa saja sih? Jadi maksudnya kerajinan serat itu adalah kerajinan yang berbentuknya seperti rambut-rambut halus. Contohnya seperti serabut kelapa ini. Jadi yang pertama ini adalah kerajinan serat tumbuhan. Sorry, ini tertutup, ini serat tumbuhan ya. Oke, kerajinan serat tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan serat dari biji. Contohnya adalah biji kapuk. Nah, yang ada di pohon kapuk. Kalian tahu kan pohon kapuk? Nah, pohon kapuk ini pohonnya ya. Pohon kapuk ini jadi diolah menjadi kerajinan serat. Contoh kerajinannya yang Bapak pakai ini atau yang kalian pakai sehari-hari. Contoh kerajinannya adalah baju. Baju merupakan hasil dari kerajinan pohon kapuk. Dari pohon kapuk ini dijadikan benang, setelah dijadikan benang, dijadikan kain, baru dijahit menjadi baju. Yang berikutnya adalah serat dari batang. Serat dari batang ini contohnya serat dari batang anggrek. Nah, ini contohnya ya. Lalu yang berikutnya adalah serat daun. Nah, kalau kerajinan serat daun, Bapak rasa kalian juga sudah tahu semua ya. Serat daun itu contohnya serat daun pandan. Serat daun pandan atau daun pandan itu bisa diolah menjadi tikar pandan, menjadi tempat besek makanan, menjadi tas, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah serat buah. Nah, ini contohnya serat dari buah kelapa. Serat dari buah kelapa ini atau biasa disebut serabut kelapa bisa kita olah menjadi kerajinan sapu lantai ya, atau sapu kelut kalau kata orang sini. Nah, ini merupakan bagian dari kerajinan-kerajinan serat yang berasal dari tumbuhan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam serat yang terdapat di dalam tumbuhan. Pertama dari biji, batang, daun, buah. Oke. Nah, contohnya kalau serat dari pelepah pisang masuknya ke serat yang mana? Kira-kira ya. Bijikah, batangkah, daunkah, atau buah? Oke. Kalian analisis sendiri nanti atau kalian cari sendiri nanti. Bapak lanjut dulu. Nah, yang berikutnya ini merupakan serat hewan. Ini serat hewan sebetulnya, ketutup saja nih ya. Serat hewan itu ada yang namanya serat staple. Serat staple itu yang diambil dari kulit-kulit hewan atau bulu-bulu hewan. Kalau di sini contohnya adalah bulu domba. Nah, bulu domba ini ternyata bisa diolah menjadi sebuah kerajinan. Apa contohnya? Jadi nanti ada contoh-contoh hasil dari kerajinan serat alam yang akan Bapak sebutkan. Jadi bulu domba ini diproses, dicukur, bulu domba ini diambil bulunya,
lalu dibersihkan, dijadikan benang atau yang biasa disebut dengan benang wol. Nah, kerajinan benang wol. Oke. Nah, setelah menjadi kerajinan benang wol, nanti bisa diolah menjadi jaket, topi, shawl, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Yang berikutnya adalah serat filamen. Serat filamen ini contohnya yang ada di serat benang ulat sutra. Nah, di sininya nih. Ternyata ulat sutra itu menghasilkan serat, yaitu dari kepompongnya. Nah, inilah yang diambil diolah menjadi nanti kain sutra. Serat sutra ini atau serat hewan dari ulat sutra ini merupakan salah satu serat yang harganya cukup fantastis. Ketika sudah diolah menjadi sebuah kerajinan kain, harganya sangat luar biasa mahal sekali. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, contoh dari kerajinan-kerajinan serat alam. Bisa dilihat di sini mungkin ini daun pandan, dari rotan, dari pelepah pisang, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya. Masih banyak lagi sebetulnya, kalian cari sendiri saja nanti. Nah, ini tadi yang sudah Bapak sebutkan juga. Nah, ini adalah serat dari tas eceng gondok. Nah, kalau ini jaket dari benang wol. Nah, ini yang disebut dengan serat dari hewan. Nah, ini hasilnya nih ya. Oke. Biasanya kalau kerajinan serat dari benang wol ini hanya ada di daerah-daerah yang cuacanya dingin, contohnya di wilayah Eropa. Kalau di Indonesia pakai jaket wol begini luar biasa nanti panasnya. Nah, jadi kalian nanti bisa membaca di buku paket pun ada, contohnya banyak sekali, ataupun bisa juga mencari di internet. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh lain lagi dari serat alam. Contohnya, nah ini kemoceng dari bulu ayam. Ini disebut dengan kerajinan serat. Sapu lantai tadi. Nah, ini contohnya. Ini disebut dengan kerajinan serat alam. Oke. Nah, Bapak waktu itu sudah berkata kepada kalian, tolong download yang namanya aplikasi Google Classroom. Bapak lihat di handphone Bapak sudah ada beberapa dari teman kita yang sudah bergabung dari 7A sampai 7E. Anggotanya masih sedikit, masih setengahnya. Maka dari itu yang belum gabung silahkan bergabung di Google Classroom. Masukkan kode kelasnya, nanti kode kelasnya akan Bapak kirim lagi. Nah, setelah memasukkan kode kelas, nanti cara mengerjakan tugasnya juga akan Bapak kasih tahu. Oke, yang penting kalian gabung dulu ke kelasnya, kodenya nanti akan Bapak kirim lagi, karena waktu itu juga sudah dikirim. Jadi Bapak mohon kalian mendownload aplikasi Google Classroom ini, karena di aplikasi inilah nanti semua tugas-tugas akan dilakukan dan langsung Bapak nilai di aplikasi ini. Oke, tutorial cara gabung ke kelas online pun sudah Bapak kirim waktu itu. Semoga kalian sudah menonton dan sudah mempraktekkan. Bagi yang belum, nanti akan Bapak kirim lagi kode kelasnya. Oke ya, mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Untuk kelas 7, Bapak harap kalian senantiasa selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Ya, sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.